semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nyampe bab apa ya? Ibu lupa deh. Toharoh. Toharoh, Bu. Toharoh. Oh ya udah, berarti kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu tentang bersuci dari hadas dan najis. Coba nanti dibuka ya UKS-nya halaman 8. Nah, Ibu pengen tanya deh, kalian udah ada yang tahu perbedaan hadas dan najis itu? Belum. Sedikit, Bu. Sedikit ya. Ya udah, nanti Ibu tuliskan tentang pengertian dari hadas dan najis di papan tulis, nanti kalian tulis ya. Nah, jadi anak-anak, kita akan belajar tentang hadas. Nah, pengertian dari hadas itu berasal dari kata al-hadasa, yang artinya apa? Coba dibaca. Peristiwa kotoran atau tidak suci. Ya, peristiwa kotoran atau tidak suci. Nah, kalau yang menurut istilah adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seseorang itu sedang tidak suci, maka ia tidak bisa melakukan suatu ibadah. Nah, ibadah ini contohnya ibadah apa? Kayak sholat atau mau baca Al-Quran gitu. Jadi kalau punya kotoran atau dalam arti tidak suci itu nggak bisa. Nah, kemudian pembagian hadas. Jadi si kotoran ini tuh dibagi menjadi 2. Ada apa aja? Hadas kecil, ada hadas besar. Nah, yang hadas kecil itu adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan apa? Berwudu dan tayamum. Nah, tayamum ini apa dilakukannya gimana? Apabila menggunakan debu apabila jika tidak menemukan air. Ya. Nah, kalau yang hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau sama bertayamum juga apabila tidak menemukan air. Nah, nanti kita akan berpraktek berwudu sama tayamum. Nah, nanti prakteknya itu akan dipandu sama Ibu Nadia sama Ibu Vivi, ya. Monggo nanti Ibu nanti panggil, nanti kalian bisa perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi dan Ibu Nadia. Oke, anak-anak, Ibu lanjut ya. Ibu akan mempraktekkan cara bertayamum. Jadi ini doanya doa bertayamum. Kita baca bareng-bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi li ibadati sholati lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya. Sekarang cara bertayamum. Bertayamum kan ketika kita tidak menemukan air. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini papan tulis. Kalau kita di sini nggak ada tanah, begitu nggak ada debu kan kita Nanti bisa menggunakan semua dong. kan bersih dong. Oh, kan ini bersih, nggak mungkin kecuali kita menggosokkan ini. Oh iya. Sama tembok juga bisa. Gini caranya ya. Tangan kalian, ini telapak tangan ditekukkan ke sini 1 kali, terus kita basuh ke muka. Itu berapa kali tuh? 1 kali saja. 1 kali ya. 1 tepukan 1 kali ya. Terus tepuk lagi ke tangan seperti ini. Ya, seperti ini. Dari bawah ya, Bu. Dari sini nih, telapak sini. Terus ke sini ke belakang sampai situ, terus ke telapak tangan. Ya, begitu. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Berarti cuma syaratnya itu 2 aja itu, Bu. Iya, cuma muka sama tangan gitu. Ya, ada pertanyaan? Kalau muka berarti kayak berwudu itu ya, Bu. Apa beda kayak dipok-pok aja atau semua muka? Enggak dipok-pok, tapi kayak orang berwudu, berwudu kan begini. Ya. Tayamum juga sama seperti ini. Oh, sampai ini batas ini Aja. ke batas gitu.
Selanjutnya cara berwudu yang akan dipraktekkan oleh Bu Vivi. Monggo Bu Vivi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan tentang bagaimana cara berwudu. Ada yang tahu berwudu itu apa? Bersuci. Ya. Nah, berwudu itu memiliki 6 rukun. Ada yang tahu rukunnya itu apa aja? Niat. Membasuh muka. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Terus Yang keempat? membasuh kepala. Sebagian kepala. Ya. Yang kelima, Membasuh kaki. Kedua kaki. sampai mata kaki. ya. Dan yang terakhir, Berurutan. urutan atau tertib. Tertib. Nah, yang pertama adalah Niat. Nah, ada yang tahu bagaimana cara berniat untuk berwudu? Saya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil fardhu ta'ala. Ya, udah bagus Mbak Nadia, tapi agak kurang tepat sedikit ya. Niatnya adalah cara berwudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, bagaimana yang kedua setelah membaca niat kemudian Membasuh wajah. ya membasuh wajah. Nah, cara membasuh wajah yaitu contohnya ini ada keran. Nah, kemudian digosok-gosok tangan terlebih dahulu, membasahi tangan, kemudian mengatongkan tangan di bawah air. Kemudian membasuh seluruh muka. Caranya sebentar ya. Ini keran, ini sudah penuh. Kemudian dibasuh ke dalam seluruh muka. 1, itu sampai ke seluruh wajah mengenai air. Kemudian sunahnya itu adalah 3 kali. Nah, kemudian diulangi lagi 2 sampai 3 kali. Nah, setelah berniat membasuh muka, kemudian yang ketiga Membasuh kedua tangan. ya, membasuh kedua tangan yaitu dengan cara seperti tadi air. Kalau yang benar itu menyempurnakan sih kan, menyempurnakan wudhu sih. Kalau ngomong orang yang makanya benar baik. Ya. Apa yang pada benar yang disempurnakan, terus sih dan sing biasa minimal pokok. Ya. Kayak dari sini tapi minim. Ya, adanya kan pas motor risor, terus dinaikkan sih. Makanya ini kayak misalnya banyak kayak ini, dia kok muter kayak mana ini ya soalnya yang cari pakai kan minim sih. Terus ya bisa, sebenarnya tapi nggak untuk kayak ini sih orang, karena airnya pinjatnya mana? Ya wis, Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, caranya tuh begini, bukan hanya sekedar membasahi tangan saja 1, 2, 1, 2 atau 1, 2, 3, 1, 2, 3, bukan seperti itu. Tapi kalau yang sunnahnya itu adalah ketika ada air, tangan kita bukan seperti ini keran. Nah, kemudian tangan kita itu bukan langsung begini, tetapi kita altongkan tangannya kayak mengintai ya. Kemudian mengalir sampai ke dalam siku, seperti kayak tayamum. Nah, itu ketika saat turun ke siku itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa air yang turun mengenai siku dan jatuh kemudian itu akan menjadi kayak dosa kita tuh rontok melalui itu gitu. Nah, kemudian pada saat mengalir kita naikkan lagi membasuhi ke atas, diulangi lagi 1, 2 sampai 3 kali, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga udah, yang sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Bagian Kepala. Bagian kepala. Nah, membasuh ke sebagian kepala ini ada beberapa macam. Kalau kita di Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. ya. Kalau di Arab itu kebanyakan
cara berwudu adalah mengapakkan tangan, kemudian itu sampai dibasahi ke seluruh sampai ujung rambut, Kalau rambutnya segini juga harus sampai ke sana gitu. Nah, kalau kita di Indonesia tuh Imam Syafi'i itu cukup simpel gitu ya, cukup di sebagian kepala, cukup dibasahi sebagian saja, nggak sampai di ujung rambut. Nah, kalau ada ini kayak Isma lagi keluar kota, kemudian ada yang berwudu seperti itu sampai ke rambut, terus kamu kayak di dalam hati bilang, wah ini salah, ini cara berwudunya pasti ini Islamnya tidak benar, bukan seperti itu. Emang memiliki beberapa versi dalam mazhabnya. Kemudian setelah membasuh sebagian kepala, yang kelima adalah kaki. Ya, kemudian membasuh kedua kaki. ya, membasuh kedua kaki. Ada yang punya video enggak ya? Ini Bu. Oh ya, terima kasih. Saya gambarkan contoh bentuk kaki ya, maaf karena itu pakai sepatu. Jadi ibu gambarin aja. Nah, ini jempolnya gede ya, enggak apa-apa. Nah, ini cara berwudu itu enggak hanya dibasahi aja pakai air, tetapi kalau air turun itu enggak hanya 1 2 3 sampai basah aja itu enggak, tetapi kita harus bersihkan ke sela-selanya. Mungkin dari sela-sela kaki ini ada yang belum basah. Jadi kita saat berwudu itu tangan kita contohnya ini ya, kayak ini kaki gitu. Tangan kita tuh masuk ke sela-selanya sampai membasahi seluruh bagian jari supaya enggak ada yang lewat. Iya. Nah, kemudian setelah membasuh kaki sampai jari-jari kaki tersebut harus sampai mata Kaki. Nah, benar. Kalau ibu itu matanya nggak hanya sampai mata kaki saja, kalau bisa tuh dilebihi aja gitu. Nah, terus tapi nggak usah dilebihi sampai sini juga nggak apa-apa. Cukup secukupnya saja, jangan berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita berwudu itu harus untuk sesuai yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak udah paham belum apa yang tadi dijelasin sama Ibu Vivi sama Ibu Nadia tentang wudu sama tayamum? Sudah paham ya? Nanti kalian harus praktekkan di rumah dengan cara yang benar, jangan sampai salah lagi. Nah, untuk minggu depan nanti kita belajar tentang yang hadas besar. Gimana nanti apa itu mandi wajib, nanti kita akan belajar lebih dalam untuk minggu depan ya. Nah, mungkin karena jamnya juga udah habis, kita cukupkan aja. Nanti kalau ada udah Ibu, karena ada juga urusan, kita cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.